Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'd. Adik-adik mahasiswa semuanya, pertama-tama marilah kita senantiasa mengucapkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala berkat rahmat, hidayah dan inayahnya sehingga kita bisa diberikan kesehatan, kita bisa diberikan kesempatan dalam mengikuti perkuliahan ini. Nah, baik adik-adik mahasiswa semuanya, saya akan melakukan share screen terlebih dahulu. Nah, pada pertemuan pertama ini kita akan membahas mengenai kritik terhadap kemutlakan dalam filsafat matematika, yaitu sebuah kritik dari pandangan absolutis. Bagaimana filsafat absolutis ini dalam matematika. Nah, pada pertemuan kali ini kita hanya membatasi pada bagian 1, sifat ilmu pengetahuan matematika. Nah, jadi pada saat kita mempelajari suatu filsafat, kita harus tahu tentang apa sifat ilmu pengetahuan itu dan apa sifat ilmu pengetahuan matematika. Oleh sebab itu, tujuan pembelajaran pada pertemuan hari ini adalah 1. Adik-adik mahasiswa diharapkan memahami tentang sifat dari suatu pengetahuan atau sifat dari ilmu pengetahuan. Kemudian yang kedua, diharapkan adik-adik mahasiswa juga memahami tentang sifat dari pengetahuan matematika. Nah, jadi fokus kita 1, yaitu pada sifat dari pengetahuan itu sendiri dan memahami sifat dari pengetahuan matematika. Yang pertama adalah sifat dari ilmu pengetahuan, yaitu ada suatu pertanyaan yang menarik ketika kita akan membahas tentang sifat ilmu pengetahuan. Pertanyaan itu adalah apa sih ilmu pengetahuan itu? Nah, mungkin ada mahasiswa di sini belum memiliki pemikiran apa sih pengetahuan itu. Nah, ketika kita mempelajari tentang suatu filsafat, maka pertama kita harus mengerti apa ilmu pengetahuan itu. Maka secara filosofis, pengetahuan itu adalah kepercayaan yang dibenarkan. Nah, jadi ketika seseorang itu mempercayai sesuatu, kemudian itu dibenarkan, maka itu menjadi sebuah ilmu pengetahuan. Nah, kepercayaan yang dibenarkan atau proposisi yang diterima, di mana proposisi itu adalah suatu pernyataan yang dia bernilai benar atau bernilai salah, tetapi tidak bisa keduanya. Nah, selain kepercayaan dibenarkan itu, harus ada dasar yang mencukupi untuk membuktikan. Nah, jadi sesuatu yang dikatakan sebagai ilmu pengetahuan itu adalah kepercayaan yang dibenarkan jika ada dasar yang mencukupi untuk membuktikannya. Nah, Pak, bagaimana kalau tidak ada dasar untuk membuktikannya? Nah, kalau tidak ada dasar untuk membuktikannya, maka itu bukan ilmu pengetahuan. Akan tetapi, itu hanya sebatas sebagai kepercayaannya saja, yang kepercayaan itu dibenarkan. Oke, baik. Itu adalah sifat dari ilmu pengetahuan. Nah, kita tadi sudah membahas yaitu sifat dari ilmu pengetahuan atau apa sih ilmu pengetahuan itu adalah kepercayaan yang dibenarkan dan memiliki bukti yang mencukupi. Nah, berdasarkan dari definisi atau pengertian pengetahuan tersebut, yaitu ada bukti yang mencukupinya, maka ilmu pengetahuan itu pada dasarnya terbagi menjadi 2, yaitu ada a priori dan ada a posteriori. Nah, pengetahuan yang merupakan pengetahuan a priori adalah pengetahuan yang diperoleh berdasarkan pada penalaran. Jadi tidak melakukan pengamatan di dunia. Jadi hanya pada pemikiran saja. Nah, pada dasarnya pada zaman dulu, sekitar 2500 tahun yang lalu, kita telah mengetahui seorang matematikawan yang bernama Euclid. Nah, Euclid ini tidak melakukan pengamatan di dunia,
tetapi Euclid ini melakukan penalaran bagaimana dia menciptakan suatu ilmu pengetahuan melalui bukti-bukti yang hanya berdasarkan pada penalaran saja, yang tertuang dalam geometri Euclid. Nah, kalau ada di mahasiswa nanti mempelajari tentang geometri Euclid, di mana hubungan antara geometri-geometri di situ hanya dijelaskan dengan menggunakan pembuktian secara penalaran. Nah, kemudian ilmu pengetahuan yang kedua adalah ilmu pengetahuan a posteriori, yaitu berdasarkan pada pengamatan dunia saja. Nah, ilmu pengetahuan yang berdasarkan pada pengamatan dunia ini biasanya banyak muncul sekarang. Nah, contohnya ilmu fisika, ilmu kimia, ilmu biologi. Nah, ilmu pendidikan pun juga itu adalah didasarkan pada a posteriori. Itu didasarkan pada pengamatan itu. Jadi adik-adik mahasiswa sudah memahami bahwasannya ada dua jenis ilmu pengetahuan berdasarkan sifat ilmu pengetahuan itu, yaitu a priori dan a posteriori, di mana a priori berdasarkan pada penalaran tanpa pengamatan dunia, sedangkan a posteriori adalah berdasarkan pengamatan dunia saja. Nah, dari dua ilmu pengetahuan itu, maka kita bisa menjawab pertanyaan yang kedua tujuan pembelajaran kita, yaitu apa sifat ilmu pengetahuan matematika itu. Nah, kira-kira dari mahasiswa pasti bisa menjawab dong, apa sifat ilmu pengetahuan matematika. Nah, ya benar. Ilmu pengetahuan matematika berarti termasuk pengetahuan a priori. Nah, berbeda ya dengan ilmu pengetahuan pendidikan matematika. Kalau pendidikan matematika berarti bersifat apa dari mahasiswa? Yaitu kalau pendidikan matematika, karena pendidikan ini adalah berbasis humaniora atau sosial, maka dia yaitu merupakan ilmu pengetahuan a posteriori. Nah, kalau matematika saja ini termasuk pengetahuan a priori. Kenapa dikatakan sebagai a priori, Pak? Yaitu karena terdiri dari proposisi yang hanya dijelaskan melalui penalaran saja. Jadi cukup kita membuktikan kebenaran di dalam matematika itu tanpa pengamatan dunia. Contoh, 1 tambah 1, 2. Nah, kalau kita mungkin menambahkan 1 apel ditambah 1 apel ya jelas 2 apel. Tetapi itu tidak begitu sifat dari ilmu pengetahuan matematika ini. Yaitu bagaimana kita membuktikan 1 tambah 1 melalui penalaran, tidak melalui pengamatan dunia. Nah, penalaran seperti apa itu, Pak? Yaitu penalaran di sini termasuk logika deduktif yang digunakan sebagai definisi, hubungannya dengan aksioma atau postulat, dan sebagai dasar untuk menyimpulkan pengetahuan matematika. Jadi penalarannya harus bersifat deduktif. Itu menggunakan logika deduktif. Nah, dalam penggunaan logika deduktif ini, yang menjadi asumsi dasar adalah yaitu definisi, kemudian aksioma atau postulat, dan penyimpulan di dalam matematika atau the rule of inference, yaitu aturan-aturan pembuatan kesimpulan di matematika. Oke. Nah, jadi sifat dari ilmu pengetahuan matematika ini adalah bersifat a priori yang hanya didasarkan pada penalaran saja, di mana pengetahuan dasar matematika untuk menyatakan kebenaran adalah bukti deduktif. Nah, jadi ada mahasiswa sudah memahami setiap pembuktian yang ada di dalam matematika harus bersifat deduktif. Loh Pak, bagaimana kalau bukti induktif? Pak, itu kan ada induksi matematika. Nah, induksi matematika itu adalah suatu teorema. Jadi mereka tetap bersifat deduktif, tidak induktif. Karena itu digunakan untuk pembuktian di dalam matematika. Begitu ada di mahasiswa. Oke. Nah, apa sih Pak bukti dari proses matematika itu? Nah, tadi kita sudah membahas yaitu ilmu pengetahuan matematika itu berarti bersifat a priori. Nah, karena bersifat a priori maka harus melalui penalaran saja. Nah, bagaimana penalaran diperoleh yaitu melalui bukti deduktif. Nah, apa pengertian bukti itu, Pak? Oke. Bukti dari proposisi matematika adalah proposisi terbatas yang memenuhi syarat cukup. Nah, jadi saat kita menggunakan bukti di dalam matematika yang penting memenuhi kecukupan dari pembuktian itu. Nah, jadi tidak terlalu berlebihan. Juga tidak boleh terlalu kurang, tetapi yang penting memenuhi syarat cukup.
di mana setiap pernyataan adalah aksioma yang berdasarkan seperangkat aksioma sebelumnya. Nah, jadi pada saat kita menggunakan bukti adanya mahasiswa, dari pernyataan 1, pernyataan 2, pernyataan 3, 4 itu adalah seperangkat aksioma yang harus ada dasarnya. Apa dasarnya, Pak? Yaitu berupa seperangkat aksioma sebelumnya. Nah, nanti kita akan bahas contoh bukti deduksi dalam matematika. Oke. Atau diperoleh dengan aturan penarikan kesimpulan dari satu atau lebih pernyataan yang telah ada sebelumnya. Nah, jadi pada saat kita melakukan pembuktian sebelumnya, kita sudah memperoleh suatu kesimpulan, begitu. Nah, kesimpulan itulah bisa digunakan oleh adik-adik mahasiswa sebagai dasar untuk membuktikan suatu teorema atau untuk membuktikan proposisi dalam matematika. Nah, itu boleh. Tetapi kalau sesuatu itu tidak pernah kita buktikan, kemudian kita buat, nah itu tidak boleh. Nah, yang boleh adalah aksioma. Aksioma itu adalah dalam matematika kita katakan sebagai pernyataan atau proposisi yang sudah diterima kebenarannya. Nah, jadi aksioma itu tidak perlu dibuktikan oleh adik mahasiswa. Yang perlu dibuktikan adalah itu suatu teorema. Nah, jadi aksioma sudah kita terima, maka setiap langkah pembuktian harus memuat seperangkat aksioma atau penarikan kesimpulan dari pernyataan sebelumnya. Nah, itu istilah aksioma dipahami secara luas yang merupakan pernyataan yang diakui menjadi bukti tanpa demonstrasi. Nah, ini maksudnya kita tidak perlu membuktikan aksioma itu di dalam matematika, karena itu sudah dianggap sebagai sesuatu yang benar. Nah, ada lain lagi selain aksioma yang dianggap sesuatu yang benar itu, yaitu berupa dalil-dalil dan definisi. Di mana dalil-dalil dan definisi-definisi ini merupakan kesepakatan dari para ahli matematika yang kita anggap nilai kebenarannya sudah tidak perlu dibuktikan lagi. Itulah bukti dari proposisi matematika. Nah, tadi kita sudah membahas bagaimana pembuktian proposisi dalam matematika. Nah, contoh, mari kita membahas tentang contoh bukti deduktif dalam matematika. Nah, dari mahasiswa tidak asing mungkin. 1 tambah 1 sama dengan 2. Ya, begitu. Loh, Pak, itu kan tidak perlu dibuktikan, Pak. Loh, kenapa? Coba. Kan di ilmu pengetahuan di alam kan sudah 1 apel tambah 1 apel ya pasti 2 apel. Kemudian kalau 1 mangga ditambah 1 apel ya tetap 1 mangga 1 apel. Nah, tetapi tidak, dalam matematika ya harus kita buktikan begitu. Karena 1 tambah 1 sama dengan 2 itu adalah suatu proposisi yang kita anggap benar. Nah, kalau kita anggap benar, maka hal itu harus yaitu memiliki dasar pembuktian yang cukup. Nah, oke, baik. Maka dari itu kita akan mencoba untuk melakukan pembuktian pernyataan 1 tambah 1 sama dengan 2. Nah, oke, ada di mahasiswa yang kita kenal untuk membuktikan pernyataan 1 tambah 1 sama dengan 2 dalam sistem aksiomatik Peano aritmatika. Nah, jadi yang membuktikan 1 tambah 1 sama dengan 2 ini yaitu bisa menggunakan aksiomatik Peano aritmatika. Nah, langkah pertama di dalam melakukan pembuktian dalam matematika adalah seperti yang kita jelaskan, kita membutuhkan definisi-definisi dan aksioma-aksioma. Nah, jadi ada mahasiswa membutuhkan definisi, dalil, dan aksioma-aksioma. Nah, kita akan menggunakan definisi-definisi dan aksioma-aksioma dari Peano aritmatika. Yaitu definisinya seperti ini. S0. S0 itu kita definisikan sama dengan 1. Nah, itu definisi, tidak perlu dibuktikan. S1 sama dengan 2. Nah, ini definisi 2. Kemudian X tambah 0 sama dengan X. Nah, ini adalah aksioma 1. Kemudian X ditambah SY sama dengan S ditambah X plus Y. Maka ini adalah aksioma 2. Nah, ini adalah dasar nanti kita akan membuktikan 1 tambah 1 sama dengan 2. Nah, selain kita membutuhkan tentang definisi-definisi dan aksioma-aksioma dalam pembuktian matematika, yang kedua adalah kita juga harus membutuhkan yang namanya aturan logika dalam penarikan kesimpulan. Begitu dari siswa. Nah, aturan logika yang akan kita pakai di sini yaitu menggunakan implikasi. Nah, di situ tertulis bahwasannya PR R sama dengan T maka sama dengan PT. P di situ adalah pernyataan.
R1. R itu artinya adalah rule of inference. Artinya aturan pembuatan kesimpulan satu itu begitu. Kemudian aturan pembuatan kesimpulan kedua adalah jika PV maka PC. Nah, ada di mahasiswa tentu sudah mempelajari tentang implikasi, bukan? Yaitu jika P maka Q. Nilai kebenarannya adalah yaitu jika P benar maka Q benar, itu artinya benar. Jika P-nya salah, Q-nya benar juga benar. Jika P-nya salah, S-nya salah. Jika P-nya salah, Q-nya salah, maka juga benar. Nah, jadi pernyataan implikasi ini akan bernilai salah jika apa? Jika P-nya benar, kemudian Q-nya salah. Oke. Nah, dengan menggunakan dua ketetapan ini, jadi ada di mahasiswa dalam membuktikan suatu pernyataan atau proposisi teorema di dalam matematika, ingat, harus menggunakan dua hal ini dasarnya. Pertama, ada di mahasiswa harus mengumpulkan definisi-definisi dan aksioma-aksioma itu. Kedua, ada di mahasiswa, yaitu harus menetapkan aturan logika penarikan kesimpulan mana yang akan digunakan. Implikasi atau biimplikasi. Oke, nah kita menggunakan implikasi. Nah, ini adalah contoh pembuktian deduksi. Nah, maka langkah ketiga setelah kita menetapkan definisi-definisi dan aksioma-aksioma serta dalil-dalil tersebut, serta menetapkan aturan pembuatan kesimpulan tadi, yang ketiga adalah melakukan pembuktian. Nah, yaitu dengan menggunakan definisi dan aturan logika penarikan kesimpulan, maka pembuktian 1 tambah 1 sama dengan 2 ditunjukkan dalam tabel berikut. Ya, itu langkah pernyataan, kemudian pernyataan justifikasi. Oke. Langkah pertama, yaitu kita menggunakan aksioma 2. Nah, aksioma 2. Ini ada di mahasiswa ya. Di mana X plus SY sama dengan X plus Y. Oke, kita menggunakan aksioma 2. Kemudian langkah kedua adalah kita mengganti nilai X dengan 1. Yaitu aturan pembuatan kesimpulan yang kedua. Digunakan ke langkah pertama ini. 1 ini. Oke, dengan V-nya itu sama dengan X. Nah, diganti dengan XC-nya sama dengan 1. Ya, V-nya sama dengan X, maka PC sama dengan 1. Nah, ini aturan kedua. V-nya X, maka C-nya 1. Jika PX, maka P1. Nah, ini X-nya, maka diganti dengan 1. Oke. Kemudian kita, langkah ketiga adalah menerapkan atau rule of inference, aturan kedua, digunakan ke langkah kedua ini, yaitu Y-nya. V sama dengan Y, dan C-nya kita ganti dengan 0. Jadi, nah ini V-nya Y-nya, C-nya sama. Kita ganti dengan 0. Maka diperoleh seperti ini. S0, kemudian Y-nya. Oke. Nah, maka kita bisa menggunakan aksioma pertama, A1. Oke, A1. A1 di mana X plus 0 sama dengan X. Ya, X plus 0 sama dengan X. Kita lihat aksioma 1. Nah, lagi. X plus 0 sama dengan X. Oke. Berikutnya, setelah kita menggunakan pada langkah 4, yaitu X plus 0 sama dengan X. Maka pada langkah 5, nah, yaitu kita menggunakan aturan kedua, digunakan pada langkah keempat ini. V sama dengan X, C sama dengan 1. Ya, seperti yang tadi ini kan. Nah, ini X-nya 1 plus 0 sama dengan 1. Nah, oke, hadirin mahasiswa, baik. Kemudian R1 digunakan ke S3 dan 5. Nah, R1 itu ini langkah pertama. Nah, ini R1, the rule of inference 1. Artinya, aturan penarikan kesimpulan yang pertama, yaitu PR, R sama dengan T, maka PT. Kita lihat. Nah, R1 digunakan ke S3, langkah ketiga. Dan langkah kelima, dengan R sama dengan 1 tambah 0, dan T sama dengan 1. Nah, sehingga pada saat kita menerapkan R1 pada langkah ketiga dan langkah kelima ini, maka diperoleh 1 plus S0. Ya, 1 plus S0. R-nya itu kan 1 tambah 0. Nah, 1 plus S0 sama dengan S1.
Oke. Berikutnya pada langkah ketujuh, ini adalah S0 sama dengan 1. Mari kita lihat, itu adalah definisi 1. S0 sama dengan 1. Oke, definisi 1. Nah, ini ya. Kemudian menerapkan R1 pada langkah ke-6 dan ke-7. Ke-6 dan ke-7, yaitu dengan R sama dengan S0 dan T sama dengan 1. Maka diperolehlah 1 tambah 1 sama dengan S1. Oke. Nah, selanjutnya pada langkah ke-9 adalah definisi 2. S1 itu sama dengan 2. Yaitu kita menerapkan aturan R1 digunakan ke langkah 89. Jadi S1-nya sama dengan 2, maka 1 tambah 1 itu sama dengan 2. Jadi terbukti bahwasannya 1 tambah 1 itu sama dengan 2. Nah, jadi setiap langkah dari mahasiswa, setiap langkah yang kita gunakan, coba perhatikan. Memuat apa? Ya, adik mahasiswa benar. Yang pertama, dia memuat rule of inference, yaitu harus memuat aturan daripada penarikan kesimpulan, yang yaitu R1, R2, kemudian harus buat apa? Aksioma, ya benar. Ada aksioma 1, aksioma 2, dan memuat definisi. Oh begitu Pak, iya. Nah sekarang ada di mahasiswa sudah paham bagaimana pembuktian di dalam matematika itu, setiap tahapannya ini harus memiliki dasar. Dasarnya berupa, yaitu 1, berupa dalil atau aksioma, atau bisa berupa definisi, atau bisa berupa aturan penarikan kesimpulan. Oke, nah sehingga terbukti 1 tambah 1 sama dengan 2. Nah, contoh bukti deduktif dalam matematika ini, yaitu dalam menetapkan 1 tambah 1 sama dengan 2 sebagai item pengetahuan matematika atau kebenaran. Sesuai dengan analisis sebelumnya, yaitu bukti deduktif legitimasi untuk menjelaskan pernyataan berikut. Nah, secara otomatis, pengetahuan a priori, nah itu a priori, dinyatakan atas dasar penalaran saja. Nah, cukup loh. Pak, berarti 1 tambah 1 sama dengan 2 itu dengan bukti Peano aritmetik tadi sudah cukup, Pak? Iya, sudah cukup. Karena ilmu dalam matematika itu adalah bersifat a priori, hanya didasarkan pada penalaran saja. Penalaran yaitu berupa penalaran deduktif. Loh, Pak, kalau saya buktikan dengan pengamatan, Pak, yaitu 1 apel ditambah 1 apel kan sama dengan 2 apel, kan benar, Pak? Nah, tidak. Karena apa? Karena itu berdasarkan pengamatan, itu adalah sifat dari ilmu pengetahuan a posteriori. Contohnya di dalam biologi. Nah, tetapi dalam matematika ketika itu dari mahasiswa dibuktikan dengan pengamatan dunia, maka itu tidak boleh. Nah, itu tidak menjadi dasar. Karena dasar dalam pembuktian matematika itu adalah penalaran, bukan pengamatan. Oh, begitu aja. Nah, oke. Sesuatu yang belum jelas, namun di dalam matematika ternyata memiliki kelemahan. Namun sesuatu yang belum jelas adalah alasan untuk asumsi yang dibuat dalam pembuktiannya. Jadi tadi kita sudah membuktikan ada dari mahasiswa 1 tambah 1 sama dengan 2. Tetapi di situ ada sesuatu yang belum jelas, tapi harus kita terima kebenarannya itu apa? Aksioma. Nah, kita tidak pernah tahu, tapi dikatakan sesuatu yang belum jelas adalah alasan untuk asumsi yang kita buat dalam pembuktiannya. Jadi asumsinya adalah dianggap benar. Nah, asumsi yang dibuat adalah dari 2 jenis, asumsi matematis dan asumsi logis. Di mana asumsi matematis yang digunakan adalah definisi, yaitu tadi ada definisi 1 dan definisi 2. Nah, kemudian aksioma yang kita pakai yaitu juga asumsi. Itu ada aksioma 1 dan aksioma 2. Sedangkan asumsi logis yang berupa aturan-aturan inferensi yang digunakan adalah ada rule of inferensi 1 dan rule of inferensi 2. Nah, dengan menggunakan asumsi matematis dan logis ini, maka kedua hal ini merupakan bagian dari bukti teori yang mendasari dan sintak dasar bahasa formal. Nah, paham saya Pak, berarti matematika itu di dalam pembuktiannya harus menggunakan asumsi matematis dan logis, di mana asumsi matematis ini berupa definisi, aksioma atau dalil. Sedangkan asumsi logis ini berupa the rule of inference, yaitu aturan penarikan kesimpulan.
Oke, baik ada mahasiswa, kita lanjut. Oke. Nah, berarti ada mahasiswa sudah memahami tujuan pembelajaran hari ini. Yaitu apa? Satu, memahami sifat pengetahuan. Yang kedua, memahami sifat pengetahuan matematika. Nah, apa ada mahasiswa sifat pengetahuan itu? Yaitu bisa menjawab pertanyaan apa pengertian pengetahuan. Itu pengetahuan apa tadi? Keyakinan yang diterima kebenarannya berdasarkan bukti-bukti. Nah, karena diterima dalam kebenarannya berdasarkan bukti-bukti, sehingga pembuktian itu bisa hanya melakukan penalaran, atau pembuktian itu hanya cukup dengan melakukan pengamatan dunia. Sehingga ilmu pengetahuan yang hanya melakukan penalaran saja tanpa melakukan pengamatan dunia disebut sebagai apa dari mahasiswa? Yaitu a priori. Sedangkan ilmu pengetahuan yang hanya melakukan pengamatan saja, maka itu disebut sebagai a posteriori. Nah, maka sifat dari pengetahuan matematika itu adalah yaitu a priori, di mana pengetahuan matematika diperoleh dari penalaran saja. Nah, singkatnya, kebenaran matematika dasar 1 tambah 1 sama dengan 2 tergantung pada pembenaran pembuktian matematis. Hal ini pada gilirannya tergantung pada asumsi sejumlah pernyataan matematika dasar serta pada logika yang mendasarinya. Nah, jadi pembuktiannya harus berdasarkan ini. Sehingga secara umum pengetahuan matematika terdiri dari pernyataan yang dibenarkan oleh bukti. Yang itu tergantung pada aksioma matematika dan logika yang mendasari. Nah, baik ada dari mahasiswa. Oke, demikian pertemuan pertama pada kesempatan kali ini, yaitu kita fokus pada bagian pertama, yaitu kita sudah memahami sifat dari pengetahuan matematika. Oke. Nah, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya, ada di matematika semuanya, terima kasih mahasiswa. Baik, oke. Saya akan stop share dulu. Nah, ada di mahasiswa sudah melihat tayangan tadi tentang sifat dari pengetahuan matematika. Nah, demikian perkuliahan pada kesempatan kali ini. Sampai ketemu pada kesempatan berikutnya. Baik, saya akhiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.